Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada video kali ini akan dijelaskan mengenai bab 12 dari bukunya Purcell tentang turun dalam ruang dimensi. Kemudian yang perlu diperhatikan untuk bab 12 ini kita fokuskan ke bagian metode Lagrange sehingga untuk 12.1 sampai 12.8 sifatnya hanya review. Dan secara mendetail nanti goalnya adalah di 12.9 yaitu tentang teorema Lagrange atau teori Lagrange. Itu ya. Langsung saja kita review mulai dari pokok pembahasan yang pertama yaitu tentang fungsi dua peubah atau lebih. Kita mulai dengan fungsi dua peubah atau lebih. Contohnya sebagai berikut. Di sini diberikan fx y itu sama dengan x kuadrat ditambah 3y kuadrat. Di sini diketahui bahwa variabelnya ada x dan y, ada dua variabel ya, sehingga dapat dikatakan bahwa fungsi x, y ini merupakan fungsi dua peubah. Kemudian di bawahnya ada juga fungsi gx, y sama dengan 2x akar y. Dalam artian berarti fungsi g-nya ada dua variabel bebas x, y, sehingga dapat dikatakan bahwa g juga merupakan fungsi dua peubah. Jika dari contoh satu ini ditanyakan tentukan f-1,4 dan g-1,4, maka cara pengerjaannya seperti yang sudah dijelaskan di kalkulus sebelumnya, terutama di Kaldif ya, ini adalah sebagai X dan ini sebagai Y. Berarti ini juga sebagai X dan ini sebagai Y. Sehingga jika ditanya F-1,4, kita lihat fungsi F-nya, X-nya kita ganti dengan -1 dan Y-nya kita ganti dengan 4. Sehingga diperoleh X-nya kita ganti dengan -1 ya. Y-nya diganti dengan 4, hasilnya adalah -1 kuadrat ditambah 3 kali 1, mohon maaf, 3 kali 4 kuadrat. Negatif 1 kuadrat itu 1, ditambah 3 kali 4 kuadrat adalah 16. Sehingga diperoleh hasilnya 1 ditambah 48 itu sama dengan 49. Selanjutnya, jika ditanya untuk fungsi G-nya, sama seperti pengerjaan fungsi F tadi, tetapi kita berganti ke fungsi G, berarti G negatif 1,4, X-nya kita ganti dengan negatif 1, Y-nya kita ganti dengan 4. Sehingga hasilnya diperoleh 2 kali negatif 1 akar 4. Dengan kata lain, 2 kali negatif 1 kali 2. Hasilnya adalah negatif 4. Jadi dari contoh 1 dengan fungsi fx, y sama dengan x kuadrat ditambah 3y kuadrat dan gx, y sama dengan 2x akar y diperoleh nilai bahwa f-1,4 itu sama dengan 49 dan g-1,4 adalah negatif 4. Saya rasa ini sudah bisa semua ya. Kita lanjut ke subbab berikutnya terkait turunan parsial. Turunan parsial itu di, dimisalkan turunan parsial F terhadap X di X0, Y0 itu dilambangkan dengan Fx X0, Y0. Begitu juga dengan turunan parsial F terhadap Y di X0, Y0, Fy X0, Y0 ya lambangnya. Nah, beda lambangnya hanya turunan terhadap apa? Kalau terhadap X berarti Fx, kalau turunan terhadap Y berarti F. Di sini diberikan contoh 2. Jika ada suatu fungsi fx, y sama dengan x kuadrat y ditambah 3y pangkat 3, kemudian tentukan nilai fx 1,2 dan fy 1,2, maka langkah pertama yang harus kita cari adalah kita harus mencari fx-nya dulu. Berarti fx
X, Y, berarti kita turunkan fungsi F-nya terhadap X-nya. Y-nya kita anggap konstan sehingga hasilnya menjadi 2XY. Karena tidak ada X-nya dan Y-nya dianggap konstan, maka turunan dari 3Y pangkat 3 adalah 0. Sehingga hasil Fx, X, Y itu 2XY. Dari sini kita cari Fx 1,2. Berarti X-nya kita ganti sebagai 1, Y-nya kita ganti sebagai 2. Sehingga hasilnya diperoleh 2 kali 1 kali 2 sama dengan 4. Bagaimana dengan Fy 1,2? Sekarang kita masuk Fy 1,2. Kita cari terlebih dahulu Fy X, Y-nya, yaitu turunan Fx Y terhadap Y. Di sini diketahui bahwa Y-nya sebagai variabel dan X-nya sebagai konstanta. Sehingga hasil dari turunan X kuadrat Y berarti kuadrat diturunkan. Sehingga jika ditanyakan Fy 1,2, maka hasilnya diperoleh 1 kuadrat ditambah 9 kali 2 kuadrat. X-nya 1, Y-nya 2. Dengan kata lain, hasilnya adalah 1 ditambah 9 kali 4, yaitu 1 ditambah 36, hasilnya diperoleh 37. Itu tata cara turunan parsial F baik terhadap X maupun Y di titik X0, Y0 dalam contoh 2, X0, Y0-nya adalah 1,2. Kemudian ada penulisan lain terkait turunan parsial ini. Untuk turunan parsial ini kita misalkan Z itu Fx, Y. Kemudian penulisan lain dari bentuk ini adalah, sebentar. Oke. Penulisan lain dari bentuk ini yaitu Fx, X, Y itu do Z, do X. Karena di sini turunannya ada 2 variabel ya, dan hanya diturunkan terhadap variabel X saja, sehingga yang digunakan adalah do, bukan D. Jika Z-nya adalah Fx, Y, maka do Z, do X-nya berubah menjadi do Fx, Y, do X. Jika ternyata ada suatu titik yang disebut X0, Y0, maka silahkan disubstitusikan Mohon maaf ya, sebelumnya terjadi gangguan jaringan sehingga rekamannya terputus. Kita lanjutkan ke part kedua, yaitu lanjutan dari turunan parsial masuk ke dalam contoh ketiga. Semoga tadi untuk untuk teorinya tidak terlewat ya. Jika terlewat mungkin saya ulangi sedikit, siapa tahu terlewat. Berikutnya penulisan lain dari turunan parsial yang sudah dijelaskan di contoh 2. Untuk penulisan lainnya, diulangi kembali bahwa yang pertama kita misalkan Z itu sebagai Fx, Y. Kemudian turunan Fx, Y terhadap X dituliskan dengan Fx, X, Y. Itu nanti do Z,
do X dengan do itu merupakan tanda turunan parsial karena peubahnya lebih dari satu, yaitu X dan Y. Sehingga jika Z-nya Fx, Y, maka do Z do X itu dapat dituliskan sebagai do Fx, Y, do X. Jika diinginkan turunan fungsi f terhadap x di suatu titik tertentu, katakanlah titiknya x0, y0, maka hasil fx x0, y0 dapat dicari dengan do z do x, kemudian